Seoul, Korea Selatan. Jinwoo lagi curhat. Mau ngadu nasib dia sama yang baca. Dia butuh duit buat bayar RS maknya, Dok. Setelah lulus SMA, jadi hunter cari cuan. Sebut saja Om ini namanya Dok Kim. Sepertinya Om Kriwil ini gak temennya Om Kim. Mesti datang dan sopan sekali dia. Om Kim basa-basi doang, cuk nawarin makan. Om Kriwil berkata, kenapa semua happy? Apakah dia hunter ter-JJ? Om Kim bilang Dok Jinwoo adalah Dok hunter tercupu. Ternyata bapak-bapak kalau gosip pedes juga kek, emak-emak. Mungkin mau mesen kopi, no ternyata habis boy Dok apes bed dah. Berpikir, mending gua lanjut judul Dok lagi apa. Nyesel bed gua kesini. Ternyata ada neng-neng memanggil Jinwoo. Di roasting sama cewek Dok si kita. Bunyuk mulut tiap kali. Tapi Jinwoo gak baperan, Dok rendah hati dan suka menabung. Sebut saja dia Om Song, Dok menawarkan diri jadi ketua parti. Juga karena Om Song paling DJ. Om Kim mengingatkan Jinwoo, jangan sampai terluka ya Chong. Jinwoo semangat kali cari cuan guys. Bersambung. Part 3. Mereka semua mulai bergerak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah 40 menit dalam gate. Miss Juhi, jangan tutup matamu. Ini sama seperti permainan Kata yang kita Eneng, mainkan jangan saat khawatirin kita gua, masih Cok. kecil. Mereka akan Tipikal mendekat cewek saat kalau kau nggak tidak berani, melihat mereka. Semuanya, jangan palingkan mata kalian dari patungnya. Jinwoo sadar diri. Jangan! Diajak makan warteg. Oh apa? Tuang Sung, Sok bagaimana jual mungkin? mahal si Dia masih Jinwoo. hidup. Pintunya perlahan menutup. Dia pergi melewati pintunya. Apa ini? Sampailah Namun mereka di pintu depan yang pintu terbuka bos. Itu jebakan, harapan palsu. Maaf, aku rasa aku tak dapat Om bertahan Song lebih nih lama diajak lagi. semua masuk. Jangan! Si ujung ikut Om Song. Apa? Jangan pergi. Kita tidak bisa membiarkan orang pergi lebih banyak lagi. Jika kita tak punya cukup orang untuk melihat semua patung, kita akan mati. Tuang Sung, apa yang terjadi? Tolong Patungnya jelaskan. gede-gede. Yang bisa kita lakukan hanyalah diam di tempat dan lihat patungnya sampai api birunya menghilang. Hei Mr. Sung, kau mungkin benar, tapi bukan Semua bingung nggak ada momennya. Semua api birunya menghilang? Apa engkau yakin? Jujur saja, tak terpikir Song, sini olehku ada tulisan seseorang nih. selemah kau bisa sangat berguna. Waktu selalu melihat rendah kau. Tak pernah berharap Ayo belajar sedikit membaca. pun darimu. Bahkan saat kau bergabung dalam Eneng partai colek-colek kami, Jinwoo terus. banyak orang yang mati saat kita masuk. ke Eneng ruangan. manggil Jinwoo. Tapi semua yang masih hidup Gua hingga saat dilirik, ini cuy. karena kau. Masa kecakepan Semua lu. karena kau berhasil Feeling Jinwoo memecahkan langsung gak enak. teka-tekinya. Aku mau juga masih hidup berkat kau. Terima kasih. Tuan Kim. Slam! Tapi aku minta maaf. Kupikir Pintunya aku tak bisa tertutup tinggal di sendiri. sini lebih lama lagi. Tuan! Aku minta maaf. Tuan! Nih figuran sok-sokan mau keluar sendiri dia. Bye, biatch! Mereka semua mulai bergerak. Apa yang harus Stop. kita lakukan sekarang? Karong Song. Apaan ini? Sial. Miss Juhi, jangan tutup matamu. Ini sama seperti permainan yang kita mainkan saat kita First masih kecil. blood. Mereka akan mendekat saat kau tidak melihat mereka. Semuanya, jangan palingkan mata kalian dari patungnya. Jangan! Panik gak? Panik gak? Ya paniklah masa enggak. Kesempatan dalam kesempitan. Oh, apa? Lirikan matamu, Tuang Sung, bagaimana mungkin? Dia masih hidup. menarik hati, Pintunya perlahan menutup. Dia pergi melewati pintu. bersambung. Apa ini? Namun Part 4. Ini bukan pertama kalinya Jinwoo dalam bahaya. Pernah seminggu. Di RS, ditusuk dari belakang. Kelaparan di gate Brenda. Hunter berburu monster kuat biar cuan maksimal. Tapi Jinwoo nggak bisa. Intinya dia cupu. Jadi bahan gosipan orang karena kecupuannya. Digadang-gadang sebagai hunter terlemah. Begitulah dia melewati hari-hari. Sering terluka meresikokan nyawanya karena itu dia sadar. Bahaya! Menunduk!
Bila Jinwo tidak berteriak, semua pasti mokad. Neng Johei hampir gemeteran. Om Song mengingatkan, jangan ada yang berdiri. Eneng ternyata nggak bisa dalam tekanan. Dungeon ini nggak akan mudah, kata Om Song. Berutang si Jinwo bisa merasakan bahaya. Ternyata Om Song kehilangan tangannya. Menurut Om Song, rank dungeonnya gak sesuai, lebih sulit. Apakah rangka? Bisa jadi ini rankes. Jinwo bertanya soal patung Ted. Sepertinya mengarah pada patung besar. Bersambung. Terkadang, di balik gerbang, terdapat ketakutan. Ketakutan keputusasaan. Apa kau baik-baik saja? Pendarahannya tak mau berhenti. Tak adakah yang bisa kita lakukan sekarang? Aku hanya membawa 3 healer karena aku berpikir ini akan selesai dengan cepat. Satu orang terkena serangan brutal, bahkan mayatnya saja tidak tersisa. Satu lagi sangat shock sampai dia bertingkah seperti itu. Bahkan healer penjaga seperti juga mungkin tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Karena itu untuk menerima seorang healer agak susah sekarang. Aku pikir lebih baik kita tetap diam daripada melawan dia. Saat situasinya lebih jelas sedikit, ayo kita coba kabur. Meskipun ini tak mudah. Seperti yang Tuan Song Chiyul katakan, kita akan diserang jika kita bergerak. Walaupun jika kita bisa melewatinya, kita masih harus melewati patung penjaganya. Akhirnya dapat bergabung dengan sahabat besar. Jadi aku tak boleh saat. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Ya, aku pasti bisa melakukannya. Tak ada yang lain. Aku sangat yakin dengan kecepatan ini. Itu lebih mudah daripada membunuh serangga. Mereka bisa saja membunuh kita semua dengan cepat. Jadi mengapa mereka tidak melakukannya? Tak tahu. Meskipun jika dia bisa, dia tak melakukan. Itu sangat berbeda dari God Monster yang menyerang Hunter yang terlihat dengan membabi buta. Patung penjaganya hanya menyerang saat seseorang mendekati pintu. Patung yang besar menembakkan laser ketika kau bergerak. Mereka menyerang dengan pola. Pola? Mungkinkah ada aturan di ruangan ini? Komandemen Kuil Kartenon. Ya, itu dia. Tuan Song, apa bunyi komandemen pertama? Yang pertama harusnya menyembah yang mulia. Yang mulia, Tuan, ada aturan di God Dungeon ini. Apa yang kau lakukan? Apa kau bilang? Dia takkan menyerang siapapun yang bergerak. Solo leveling. Hard in. Dia mulai menyerang jika kita bergerak melewati batas tinggi tertentu. Aku akhirnya mengerti maksud dari komandemen pertama. Semuanya menunduk ke patungnya. Sung Jinwoo, apa kau sudah gila? Apa yang kau bicarakan? Kau sudah menemukan sesuatu, benar? Ya, dia mulai menyerang jika kita melewati batas ketinggian tertentu. Karena itu dia tak akan menyerang ketika kita menunduk cukup ke bawah, menyembah yang mulia. Yang berarti kita harus tunduk dan menyembah dia. Jadi ketika kita menunduk ke dia, Itu bukan hanya dari firasatmu saja. begitulah untuk saat ini. Baik, tak ada yang dapat kita lakukan selain itu sekarang. Apa kita masih bisa selamat? Bisakah kita keluar dari sini? Hanya dengan menunduk. Ekspresinya itu berubah. Sampai kapan kita harus melakukan ini? Takkah kau berpikir dia akan melakukan sesuatu? Apakah kita akan baik-baik saja hanya dengan menunduk kepadanya? Hei, jika kau berdiri seperti itu, Lihat, serangannya berhenti. Tidak, masih belum. tunggu. Ini masih belum berakhir. Jangan katakan padaku kalau kita akan menghadapi. Sung Jinwoo, apa kau tak ada rencana lain? Bahkan jika kau menanyakannya kepadaku, Apa kau benar-benar tak ada ide lain? Aku tak tahu apa yang harus dilakukan. oh tunggu, dungeon ini memiliki aturannya. Pertama sembah ya Game Mulia, kedua puji yang mulia, itu pasti kuncinya. Ujian? Jika itu memuji, maka
Aku akan mencobanya. Aku anggota dari paduan suara gereja. Jika itu menyanyi dan pujian, aku bisa melakukannya. Apa itu bekerja? Sepertinya dia bergerak lebih lambat. Tidak! Itu pujian kepada Tuhan yang salah. Bersambung. Solo leveling. 7. Lari! Tolong aku! Nah bermain jika kita bersama. Berpencar untuk sekarang. Baik! Tapi aku tak bisa meninggalkan Miss Juhi sendirian. Di sini pasti aman kan? Tembak! Di belakangmu! Lihat ke belakang! Puji yang mulia. Bagaimana mungkin kita memuji dewa seperti dia? Di belakang kita berdiri para penjaga, di depan ada patung raksasa. Mereka menyerang ketika kita terlalu dekat dengan mereka. Palu, gada, busur, instrumen, kapak, tombak, pedang. Kita tak bisa mendekat dan berlari terus. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Instrumen? Apa mereka juga menyerang dengan instrumen? Semuanya, lari menuju patung yang memegang instrumen. Patung yang memegang instrumen tidak akan menyerang. Cari salah satu yang memegang instrumen. Kau bajingan. Ayo cepat dan mulai bermain. Ayolah! Kenapa? Tunggu. Mungkinkah dua orang tidak bisa tinggal di bawah patung yang sama? Jinwoo, Jangan bergerak. Kau akan aman jika kau tetap di sana. Jinwoo, Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Bukan ke arah sana. Itu bukan instrumen, tapi perisai. Jinwoo. Jika memang benar ada Tuhan, kumohon. Kehidupan, Dan kematian. aku bertahan pada benang yang menjagaku dari kematian. Tapi sekarang itu terasa seperti akan putus. Jinwoo, bagaimana? Hah? Oh. Kakiku! Bersambung. Solo leveling. Part 8. Udah tak apa sekarang, Miss Juhi. Kau bisa berhenti? Bertahanlah sebentar lagi. Aku janji akan menyembuhkanmu. Apa dia bisa bertahan? Kesian sekali. Baiklah, yang penting dia selamat. Ini kita mulai dengan 17 orang. Dan sekarang hanya tersisa 6 orang. Dan 2 terluka parah. Itu kesialan bahwa kau kehilangan tanganmu. Tapi ini semua terjadi karena kau membuat keputusan yang gegabah sebagai ketua partai. Tuan Song, kau tunggu hukumanmu. Ya, Bajingan itu, jangan lagi. Apa itu? Sebuah altar. altar. Kalian tahu seperti yang ada di mitologi, di mana mereka mengorbankan makhluk hidup kepada dewa mereka. Sapi, babi, domba, anak-anak perawan, dan lain-lain. Dan komandemen terakhir adalah, Buktikan kesetiaanmu. kemungkinan ini ujian terakhir. Betapapun bodohnya aku pikir bisa mengerti apa yang terjadi sekarang. Tuan Song, ini berarti kita harus mengorbankan seseorang. Aku benar. Siapa yang membawa kita kemari? Song Chi-yu, itu kan. Kau setuju bukan untuk mengambil tanggung jawab sekarang? Jadi buktikan itu sekarang. Mr. Kim Sang-shik, itu Berlit. Kau diam dan perhatikan saja. Tuan Kim benar, aku harus bertanggung jawab. Aku akan pergi sendiri, jadi jauhkanlah itu. Tapi itu bukan salahnya. Jinwoo, lukamu masih. Kita semua sudah memilih untuk datang ke sini. Itu pengecut untuk mengatakan bahwa itu salahnya sekarang. Apa? Apalagi yang terjadi sekarang? Hei Tuan Sung, apa ini sudah benar yang kita lakukan? Satu api? Apa maksudnya itu? Apa dia tidak membutuhkan pengorbanan? Bisakah seseorang menolongku menuju altar? Ayo kita menuju ke atas altar. Apa yang kau katakan? Itu akan baik-baik saja. Jinwoo, Jadi seperti itu. Apa kau pikir pemburu yang lain akan menyelamatkan kita jika kita bertahan di sini? Hari ini adalah tanda 1 minggu setelah gerbang terbuka. Gerbangnya akan terbuka sepenuhnya setelah 7 hari. Monsternya bisa keluar melalui gerbang jika telah terbuka sepenuhnya. Penyerangan bertujuan untuk membunuh bos dan menutup gerbangnya sebelum batas 7 hari. Jika kita gagal sekarang,
Itu berarti monster itu akan keluar ke dunia kita. Kalian berdua sebaiknya ke sini juga. Setiap orang yang ada di altar. Sepertinya ujian dimulai saat semua orang berada di sini. Pintunya terbuka. Apa? Apa ini? Bisakah kita keluar? Tidak, sesuatu yang lain pasti akan terjadi. Apalagi sekarang? Mereka mendekati kita. Mereka semua mulai bergerak. Bersambung. Kalian semua harus pergi. Tuan Song, Pintunya tak akan tertutup selama masih ada satu orang di altar, bukan? Kalian berdua masih memiliki masa depan. Kalian harus pergi. Miss Juhi, bisakah kau menolong Tuan Song? Bye-bye. Apa? Kakiku tak bisa bergerak. Itu pasti karena kehabisan mana. Kau menggunakan mana terlalu banyak untuk menyembuhkan Tuan Song. aku bilang kalau aku akan tinggal. Lalu siapa yang akan menolong Miss Juhi keluar dari sini? Tak ada waktu lagi. Pergi. Aku telah berjanji untuk mentraktirmu makan malam, bukan? Pertama ambil ini dulu. Aku akan dapat bayaran darimu saat aku kembali. Ini bukannya waktu untuk bercanda. Maaf, tapi kita memang tak punya banyak waktu lagi. Tolong jaga dia. Ya, akan kulakukan. Terima kasih Tuhan. Setidaknya hanya aku yang mati. Aku pasti akan ikut asuransi jika aku tahu bahwa ini akan terjadi. Karena sudah begini, setidaknya aku harus dapat membawa satu monster mati bersamaku. Datanglah. Aku tak ingin mati. Aku tak ingin mati. Aku tak ingin mati. Jika saja aku punya kesempatan satu kali lagi. Apa ini? Kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dari misi rahasia keberanian pecundang. Sebentar, dari mana bahkan suara ini berasal? Kamu berhak mendapatkan kesempatan menjadi seorang player. Akankah kamu terima? Dapat? Terima? Apa yang terjadi? Kamu tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Jika kamu menolak, jantungmu akan berhenti tepat 0,02 detik kemudian. Akankah kamu terima? Jika aku terima, maka aku tak akan mati? Ya, kesempatan ini, aku akan mengambilnya.